Perkenalkan, nama saya Husnul Barok sebagai Ketua Kelompok 5. Yang ke-1, pengertian. Ketimpangan sosial di bidang pendidikan adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses, kualitas, dan kesempatan pendidikan yang diperoleh oleh individu atau kelompok masyarakat. Ketimpangan sosial dalam pendidikan mencerminkan adanya kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses yang kurang beruntung dan mengalami hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua, faktor penyebab. Ada 5 faktor penyebab yang kami ambil. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Perbedaan tingkat pendapatan menyebabkan akses pendidikan yang tidak merata. Yang kedua, faktor geografis. Wilayah terpencil atau pedesaan sering memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas dan kurangnya guru berkualitas di daerah terpencil. Dan yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Masyarakat tertentu masih memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak selalu penting, terutama bagi anak perempuan. Yang keempat, faktor kebijakan pemerintah, distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata, dan standarisasi pendidikan yang kurang memperhatikan kondisi daerah tertinggal. Yang kelima, faktor kualitas pendidikan, ketimpangan kualitas guru dan tenaga pengajar di daerah perkotaan dan pedesaan, dan perbedaan fasilitas dan infrastruktur sekolah antara sekolah negeri dan juga swasta. Yang ketiga, dampak positif dan negatif di bidang pendidikan dalam ketimpangan sosial, yaitu mendorong motivasi dan inovasi. Ketimpangan sosial dapat mendorong motivasi dan inovasi di antara kelompok yang kurang diuntungkan. Kelompok-kelompok tersebut akan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mencari cara baru untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan sosial juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika kelompok yang lebih kaya menggunakan kekayaannya untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja bagi kelompok yang kurang mampu. Yang ketiga, mendorong pengembangan sumber daya manusia. Salah satu dampak ketimpangan sosial di bidang pendidikan yang bernilai positif adalah adanya dorongan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang kurang beruntung. Dalam upaya untuk mengubah nasib tersebut, kelompok ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. 1. Meningkatkan ketegangan sosial. Ketimpangan sosial dapat meningkatkan ketegangan sosial antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hal tersebut dapat mengakibatkan konflik, kekerasan, dan kestabilan politik di masyarakat. Yang kedua, akses ke pendidikan dan fasilitas kesehatan berkurang. Dampak ini ditunjukkan dengan kelompok yang kurang mampu biasanya mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Inilah yang dapat menyebabkan kelompok tersebut terus terjebak dalam kemiskinan dan mengalami masalah kesehatan yang kronis. Yang ketiga, meningkatkan ketidakadilan sosial. Ketimpangan sosial pun dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Kelompok yang lebih kaya biasanya memiliki akses yang lebih baik ke pengaruh politik, kesempatan kerja, dan hak-hak lainnya. Sementara sebaliknya, kelompok yang kurang mampu seringkali dikesampingkan. Keempat, solusi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 1. Sosialisasi pendidikan merupakan pemerintah dan lembaga sosial harus melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. Pelatihan guru secara berkala. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang baik agar dapat mengajar dengan lebih efektif terutama di daerah tertinggal. 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah di daerah kurang berkembang harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. 3. Meningkatkan akses pendidikan. Pembangunan sekolah di daerah terpencil, pemerintahan harus membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil atau pedesaan agar anak-anak di sana memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Beasiswa untuk siswa kurang mampu. Program beasiswa harus diperluas agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Guru berikan layak. Penjelasan sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.